Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Bapak Igri Nandra Hariwiguna, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai uji homogenitas varians dan tabel F. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikita Katrina Aryani Angel dengan NIM 2017051142. Perkenalkan, nama saya Komangita Aryani dengan NIM 2017051143. Perkenalkan, nama saya Putu Sugiarto dengan NIM 2017051144. Perkenalkan, nama saya Niputu Priyanita dengan NIM 2017051146. Baik, untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas varian. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statik yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen sampel T dengan ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varians dari populasi adalah sama. Uji kesamaan dua varians digunakan untuk menguji apakah sebaran data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Jika kedua kelompok data atau lebih mempunyai varian yang sama besarnya, maka uji homogenitas tidak perlu dilakukan lagi karena datanya sudah dianggap homogen. Sedangkan uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statik parametrik, misalnya uji T, ANAPANA, ANACOPA, benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yaitu ada beberapa teknik uji homogenitas yang umum digunakan. Di antaranya, yang pertama itu uji F atau Fisher, digunakan untuk menguji homogenitas variasi dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variasi kelompok data 1 dengan variasi kelompok data 2, lalu membandingkannya dengan F tabel berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data 1 dan 2. Yang kedua itu ada uji Hartley. Uji Hartley merupakan homogenitas yang digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah N yang sama. Uji Hartley digunakan dengan membandingkan variasi terbesar dengan variasi terkecil. Baik, sekian dari saya. Akan lanjutkanlah rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang ketiga yaitu ada uji Bartlett. Uji Bartlett sendiri digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Yang keempat yaitu ada uji Levin.
Uji Levin digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari 2 kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Uji ini dilakukan dengan mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Uji Levin lebih baik digunakan jika jumlah data antar kelompok sama. Yang terakhir yaitu uji Korhan. Uji ini merupakan uji homogenitas dengan mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya. Uji ini digunakan untuk data yang bersifat nominal dengan K-sampel yang bersifat dependen. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tabel F, di mana tabel F merupakan suatu nilai tertentu yang digunakan sebagai pembanding. Apakah sebuah pengujian yang menggunakan F hitung dikatakan signifikan atau tidak. Bisa dilihat pada tabel untuk variabel dari kasus yang telah dijabarkan sebelumnya dengan menggunakan nilai alfa 5% atau 0,05. Maka persamaannya adalah F tabel DF1 sama dengan K-1. Selanjutnya yaitu F tabel DF2 yaitu N kurang K. Di mana N banyak data dalam satu variabel, K banyak variabel yang digunakan, DF atau derajat bebas atau degree freedom. F tabel atau DF1 sama dengan 2 kurang 1 mendapatkan hasil 1. Selanjutnya yaitu F tabel DF2, 8 kurang 2 menghasilkan 6. Dari perhitungan data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan untuk uji F karena F hitung yaitu 17,367. Lebih besar dari F tabel yaitu 5,99. HO ditolak artinya terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Untuk uji T karena T hitung 4,167 lebih besar T tabel dari 2.447. Keputusannya adalah tidak artinya terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan dari kedua jenis pengujian tersebut. Sudah cukup mewakili keputusan dan kesimpulan yang akan diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi.